Puji Tuhan, selamat pagi kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal itu. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari yang indah. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kuduskan hamba-Mu, rapi hamba-Mu, dan biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini saya dipercayakan untuk memberikan renungan pagi dengan judul Menyenangkan Tuhan. Dan ayat itu akan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk kita menyenangkan hati Tuhan, kerendahan hati, lemah lembut, sabar itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita, dan juga kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dari pasal 4 ini mengatakan bagian B, supaya hidup sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan Injil itu, ya, berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita yang sudah dipanggil dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka sifat, karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus juga harus jadi bagian kita. Dan itulah sebabnya ayat ini Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Kita lihat di sini apa yang dikatakan tentang rendah hati itu. Tentu saudara juga sudah tahu tentang rendah hati itu. Rendah hati itu mempunyai pengertian tidak segan untuk meminta bantuan kepada orang lain, atau mudah mengucapkan terima kasih apa yang sudah kita terima, dan juga mendahulukan kepentingan orang. Itu sifat-sifat dari orang yang rendah hati dan mampu mengembalikan ego kita. Juga di selain itu memiliki banyak teman. Kalau orang rendah hati, dia bisa bergaul dengan siapa saja, dan dia juga banyak disenangi oleh teman-temannya dan mudah diajak kompromi. Tentu kompromi untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan juga untuk hal yang baik, ya, dan juga tidak gengsi untuk mengakui kesalahannya. Itulah sikap sifat dari orang yang rendah hati. Dan di dalam rendah hati itu kita lihat ada kelemah lembutan, ya. Dan lemah lembut itu ialah orang yang mempunyai kemampuan untuk menguasai amarah, ya, marah. Itu lemah lembut, bisa menguasai keadaan yang dihadapi yang mungkin membuat hati menjadi rasa marah dan rasa hal yang tidak menyenangkan gitu. Dan di dalamnya juga kita lihat ada sabar, ya. Sabar itu mempunyai arti mampu mengendalikan diri, ya, menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit. Itulah yang kita lihat dari ayat ini menyatakan bahwa
kita diminta supaya kita mempunyai hati dan pikiran seperti Kristus, ya. Dikatakan kita harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Selain itu juga dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam rendah hati ini juga ada kepedulian, ada rasa ingin saling menolong, saling membantu. Dan kita lihat di dalam ayat ini, itu merupakan sifat atau karakter daripada Kristus. Dan itu juga harus menjadi bagian kita, orang yang sudah dipanggil, harus berpadanan dengan panggilan kita, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita tahu, ayat-ayat ini juga terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana menyatakan hal itu, ya, bahwa rendah hati, lemah lembut, sabar dan kasih itu ada di dalamnya. Kita tahu kita dalam tahun berbuah gereja kita pada tahun ini, ya. Jadi hendaklah buah-buah itu nyata. Ada hal-hal yang sudah disebutkan tadi dalam ayat 2 ini. Rendah hati, lemah lembut, kesabaran dan kasih, ya. Itulah yang harus ada di dalam orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, umat ketebusannya. Tentunya hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebabnya kalau hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Dan di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang terpancar dari kehidupan kita karena Injil Kristus, karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, itu boleh kita terapkan dalam hidup kita, dan itu tentunya sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah lihat contoh-contoh daripada firman Tuhan, bahwa Yesus juga mencuci kaki murid-muridnya, ya. Jadi kita lihat banyak hal yang dapat kita ambil contoh dan teladani dari Tuhan Yesus, supaya kita boleh menyenangkan hatinya, karena kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mempunyai hati yang selalu waspada, dan kami boleh mempunyai buah roh itu, kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan kasih Allah itu melingkupi kami, supaya kami saling membantu, saling membangun di dalam tubuh Kristus bersama-sama, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.